Padahal lah ya, sesungguhnya Indonesia itu tidak membutuhkan Habib. Kenapa nggak membutuhkan Habib? Karena di negara kita ini, Indonesia, sudah banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama yang cerdas, pintar, nggak kalah sama ulama-ulama negara yang lain. Makanya Indonesia nggak membutuhkan Habib. Padahal aslinya sesungguhnya, kalian kenapa sih Indonesia itu nggak bisa sejahtera, nggak bisa makmur, sentosa, jaya, nggak bisa akan adanya peradaban tinggi? Kenapa coba? Karena yang selalu dibuat gaduh kericuan itu dari kalangannya Habib-Habib. Makanya kalau andai kata Indonesia tidak ada Habib, itu insya Allah Indonesia sejahtera, makmur, sentosa, jaya selalu, akan adanya peradaban tinggi. Nah, sedangkan saya perhatikan itu dalam setiap negara yang selalu bikin dikit-dikit demonstrasi, itu dalangnya siapa? Kalian tahu nggak? Dalangnya para Habib juga. Pesuruhannya Habib, pesuruh. Ilis saja isi ceramahnya, dakwanya Habib, coba. Apakah ada ceramah yang sesungguhnya? Nggak ada kan? Yang isinya itu provokator mulu kan, kegaduhan, kericuan kan. Biasa aja coba. Apalagi yang bulan-bulan kemarin tuh, yang mahasiswa karbitan itu yang demonstrasi, itu antek-antek Yahudi, pesuruhannya Habib-Habib semua itu. Makanya jangan heran kalau misalkan Indonesia nggak bakalan bisa sejahtera, itu karena masih ada Habib di negara kita Indonesia ini. Kalau misalkan nggak ada Habib, insya Allah Indonesia sejahtera, makmur, sentosa, jaya selalu. So, perhatikan coba. Yang selalu bikin gaduh itu ya para kalangannya imigran Yaman, Habib-Habib imigran Yaman. Makanya nggak bakalan sejahtera Indonesia, nggak bakalan makmur lah, karena masih ada Habib. Karena biangnya ya, biang keladinya para Habib itu, Habib imigran Yaman, biang keladinya. Jadi yang suka demonstrasi itu ya pesuruhannya Habib-Habib semua, pesuruhannya, dalangnya. Di balik itu dalangnya Habib, ya kan? Ya contoh PIK 2 kan, Habib juga. Habib itu PIK 2 kan. Terus yang bulan kemarin mahasiswa karbitan itu Habib juga pesuruhannya. Makanya selalu biang keladi lah, dari dulu juga, dari leluhur datuk moyangnya para Habib yang namanya Habib Utsman bin Yahya, itu kan selalu bikin gaduh mulu dari dulu juga sampai sekarang pun juga, keturunannya selalu ikut gaduh mulu, kekacauan, kericuan. Leluhurnya aja begitu, apalagi turunannya kan. Jadi ibarat kata buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya gitu aja. Dipikir secara logiknya ya, pasti bakalan nurunin leluhurnya, ngikutin. Datuk moyangnya aja selalu bikin gaduh di negeri kita Indonesia, ya kan ya. Datuk moyangnya para Habib kan selalu gaduh mulu, sampai turunannya juga selalu bikin gaduh. Makanya Indonesia jangan harap sejahtera jika masih ada Habib di negeri kita Indonesia. Tapi seandainya kalau misalkan saya punya kekuasaannya, akan saya deportasikan semua itu bangsa para Habib-Habib imigran Yaman, deportasi. Seandainya, tapi kalau misalkan saya punya kekuasaan gitu. Bener, memang aslinya Indonesia nggak butuh Habib, karena sudah banyak ulama besar, kiai-kiai gede. Nah, sedangkan ulama Nusantara itu nggak kalah dengan ulama-ulama yang lain gitu, negara-negara lain nggak kalah. Buktinya banyak kok yang jadi ulama-ulama besar, ulama-ulama dari Nusantara, ya kan? Syekhona Khalil, Bangkalan Madura, Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten kan. Siapa lagi juga banyak ulama-ulama besar dari Nusantara. Kalau ulama dari Yaman gimana? Ada nggak? Ya nggak ada lah.
ada juga ulama Yahudi. Nah, sedangkan leluhurnya para Habib itu datuk moyangnya orang-orang Yahudi, jadi Yahudinya para Yahudi, itu saudare.